Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Simak video pembelajarannya sampai akhir ya. Anak-anak, ibu berikan tips untuk membedakan KPK dan FPB dalam soal cerita. Kalau KPK itu menanyakan tentang waktu. Kata kunci pertanyaannya setiap berapa kali sekali, bersamaan, bersama lagi, bersama-sama, atau bertemu bersama. Sedangkan FPB menanyakan tentang jumlah. Kata kunci pertanyaannya sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Yuk simak contoh soal cerita KPK dan FPB. Najla dan Bimo sedang berlari di lapangan sekolah yang berbentuk lingkaran. Najla dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 50 detik. Sedangkan Bimo dapat menyelesaikan satu putaran dalam 60 detik. Mereka berlari dari garis awal di waktu yang sama. Pada detik keberapakah Najla dan Bimo bertemu kembali di garis awal untuk kedua kalinya? Penyelesaiannya, coba anak-anak baca lagi pertanyaannya. Pada detik keberapakah Najla dan Bimo bertemu kembali di garis awal untuk kedua kalinya? Dari soal ini dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK karena menanyakan tentang waktu. Kita lihat apa yang diketahuinya, yaitu Najla dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 50 detik. Bimo dapat menyelesaikan satu putaran dalam 60 detik. Kita buat pohon faktor dari 50 dan 60. 50 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 50? 25. 25 dibagi 5, 5. Kemudian 60 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 60? 30. Kemudian 30 kita bagi lagi. 30 dibagi 2, 15. 15 dibagi 2 tidak bisa. 15 dibagi 3, 5. Setelah itu kita buat faktorisasi primanya. Ingat ya anak-anak, faktorisasi prima itu adalah perkalian bilangan-bilangan prima. Kita lihat di pohon faktor 50. 2, kita tulis 2 dikali 5, 5. 5-nya ada 2, jadi 5 pangkat 2. Kita lihat di pohon faktor 60. Kita buat faktorisasi dari 60. 2, 2. 2-nya ada 2. 2 pangkat 2. Dikali 3, kita tulis 3 dikali 5. Kita tulis 5. Lalu KPK dari 50 dan 60. Anak-anak masih ingat nyanyian KPK? KPK ambil semua faktor yang sama dan yang tidak. Jika faktornya sama, ambil pangkat terbesar. Kita lihat 2, 2 pangkat 2. Faktor sama, ambil pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 2. Kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3. 5 pangkat 2 dan 5. Faktor yang pangkatnya besar. 5 pangkat 2. Kita tulis 5 pangkat 2.
Kita kalikan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan 300. Jadi Najla dan Bimo bertemu kembali pada detik ke 300. Kita simak contoh soal selanjutnya. Raihan dan Bagas berenang bersama-sama pada tanggal 5 Oktober 2021. Raihan berenang setiap 4 hari sekali dan Bagas setiap 8 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? Penyelesaiannya kita baca pertanyaannya, yaitu pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya. Soal cerita ini menanyakan tentang waktu, jadi dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK. Kita lihat yang diketahui pada soal cerita ini, yaitu Raihan berenang setiap 4 hari dan Bagas berenang setiap 8 hari. Kita buat pohon faktor dari 4 dan 8. 4 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 4 dibagi 2, 2. Lalu kita buat pohon faktor 8. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Kita buat faktorisasi primanya. Lihat di pohon faktor 4. 2, 2. 2-nya ada 2. Kita tulis 2 pangkat 2. Kita lihat di pohon faktor 8. Faktorisasi 8 sama dengan 2, 2, 2. 2-nya ada 3. Jadi 2 pangkat 3. KPK dari 4 dan 8 sama dengan 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Faktornya sama, ambil pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 3. Kita tulis 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, anak-anak, kita baca kembali soalnya. Raihan dan Bagas berenang bersama-sama pada tanggal 5 Oktober. Kita tulis 5 Oktober. Tambahkan dengan hasil KPK yang tadi, yaitu 8 tambah 8 sama dengan 13 Oktober. 5 tambah 8 sama dengan 13 Oktober. Jadi Raihan dan Bagas berenang bersama-sama untuk kedua kalinya pada tanggal 13 Oktober 2021. Yuk kita simak lagi contoh soal selanjutnya. Ibu mempunyai 18 jeruk dan 12 apel. Setiap kantong plastik diisi dengan buah jeruk dan buah apel sama banyak. Berapa banyak kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Anak-anak, kita baca lagi pertanyaannya. Berapa banyak kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Jadi di sini yang ditanyakan adalah tentang jumlah. Nah, kalau jumlah, cara menyelesaikannya dengan menggunakan FPB. Yang diketahui dari soal cerita ini yaitu 18 jeruk dan 12 apel. Kita buat pohon faktor dari 18 dan 12. 18 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil 2. 18 dibagi 2, 9. 9 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil 2, tidak bisa. Jadi kita bagi dengan 3 sama dengan 3. Kemudian 12. 12 dibagi 2, 6. Selanjutnya 6 kita bagi lagi dengan 2, 3. Kita buat faktorisasi primanya. 18, lihat anak-anak pohon faktornya. 2, gak ada lagi yang sama, kita tulis 2 dikali 3. 3-nya ada 2, kita tulis 3 pangkat 2.
Kemudian kita buat faktorisasi prima dari 12. 2, 2. 2-nya ada 2. Kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3. 3 kita tulis FPB dari 18 dan 12 sama dengan, anak-anak ingat nyanyian FPB, faktor yang sama ambil pangkat terkecil. 2 pangkat 2. Nah, faktornya sama ambil pangkat terkecil, yaitu 2. Kita tulis 2. Kemudian 3 pangkat 2 dan 3. Faktornya sama, ambil pangkat terkecil, 3. Kita tulis 3. 2 kali 3, 6. Jadi banyak kantong yang dibutuhkan ibu adalah 6. Baik anak-anak, 3 soal sudah ibu bahas. Sekarang anak-anak, yuk jawab soal di bawah ini. Siapkan buku tulis dan alat tulisnya ya. Kerjakan di buku tulis. Jangan lupa pakai cara sesuai dengan yang telah ibu jelaskan. Semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.